guys, Halo, hari ini gue Halo, akan mengobrol bareng dengan teman-teman gue. Di sini ada Poppy dan Yoga. Gimana kabar kalian? baik alhamdulillah baik, baik. alhamdulillah. Oke guys, Poppy dan Yoga nih, kan di masa pandemi ini ya kita nggak boleh keluar ya. Nah, di sini tuh kalian merasa gimana sih perkembangan belajar di rumah, Yoga? Kalau dari gue sih, perkembangan belajar dari rumah ya cukup kurang memuaskan ya, karena juga kurang efisien. Jadi belajarnya kayak harus banyak banyak bertemu dosen, teman-teman di kampus. Kan kalau misalkan belajar offline juga kalau di kampus enak aja gitu, karena langsung kitanya tahu lah. Maksudnya kita bisa nanyanya juga gampang, nggak harus chat sana sini. Kan kalau misalkan dari rumah jadi kurang efisien aja sih menurut saya. Mendingan langsung ke kampusnya buat belajar ya. Itu Oke, kalau menurut gua sih. oke. Terus gimana Poppy? Gimana nih perkembangan belajar di rumah? Apakah menyenangkan? Apa enggak? Sebenarnya sama aja ya, sebenarnya sama aja kayak yoga, kurang efisien, jadi nggak efektif gitu. Jadinya belajarnya tuh nggak maksimal. Meski memang sih enak ya di rumah aja, kita bisa apa leha-leha gitu di rumah sambil ngerjain tugas. Tapi nggak enaknya kita nggak menguasai semua pelajaran gitu sih, kalau menurut gue ya. Oke. Benar sih kalau kita di belajar di rumah itu kadang-kadang jenuh, kadang-kadang pengen ketemu teman karena kalau kita belajar dengan teman itu kan lebih asik kan. Jadi ya lebih nambah wawasan lah dibilangnya. Nah, di sini gue pengen nanya lagi nih, apa sih yang harus dilakukan supaya kita belajar di rumah itu tidak mudah jenuh? Kalau menurut Poppy, Biar nggak jenuh gitu belajarnya. ya. Kemungkinan jangan belajar banget gitu, misalkan 1 jam belajar, nanti 1 jam lagi kita misalkan melakukan hal-hal yang kita sukai gitu, misalkan main game atau nonton streaming atau nonton drama gitu kan. Misal kayak gue nonton drama kayak misalkan abis ngerjain ini gue stop dulu, gue nonton dulu drama atau enggak nge-YouTube gitu kan, nanti ngerjain lagi atau belajar gitu. Itu sih biar nggak jenuh gitu kan. Oke. Kalau yoga gimana ya? Menurut gua sih kalau misalkan menghilangkan rasa jenuh di saat lagi belajar, ya paling yang dikatakan Poppy ya sebagian ada, cuman pengen nambahin aja kayak lebih nyari kegiatan yang bermanfaat nggak sih? Ya kayak semisal gitu. Ah, kita nugas nih. Setelah nugas kita jalanin aktivitas, entah olahraga, entah jalan ke tempat makan atau gimana lah. Itu sih. Oke, benar juga. Nah, dengan cara ya kayak gitulah ya, kayak supaya kita menghilangkan jenuh ya, supaya gimana ya? Belajar kita supaya tidak jenuh lah ya. Oke, nah ini gue mau nanya soal bakat nih. Kan pasti kita setiap masing-masing manusia kan mempunyai bakatnya masing-masing. Nah, gue mau nanya nih, pengertian apa sih itu bakat menurut lu, Pop? Kalau menurut gue itu bakat itu kayak kemampuan yang udah dari bawaan kita gitu, dan setiap orang mempunyai bakat itu sih Oke, bener menurut sih. gue. Kalau menurut Yoga? Kalau menurut gue sih bakat itu sebenarnya udah tertanam dari lahir ya. Cuman kan di sini bakat orang tuh, bakat kita ini tuh kan berbeda-beda. Jadinya kayak harus dilatih juga sih. Terus juga pertama juga dari faktor lingkungan, kalau enggak dari faktor kepribadian. Apalagi kalau misalkan uh, orang tua pun uh, mendidik kita dengan cara seperti apa gitu. Kayak orang tua ingin anaknya pandai di bidang olahraga. Salah satunya contoh kayak badminton nih. Kalau gua sih badminton. Jadi kayak dari kecil tuh
gue udah dilatih lah istilahnya. Kayak sampai dimasukin ke sekolah bulu tangkis. Ya, tapi kalau misalkan ikut kompetisi itu pernah, cuman belum menjuarai lah bisa dibilang. Kayak dan guanya pun masih banyak-banyak latihan atau masih banyak-banyak harus diasah lah. Iya. Iyalah, kalau kita memiliki bakat itu pasti harus diasah, benar kata Yoga. Nah, di sini gue juga mau nanya lagi nih tentang soal bakat. Nah, gimana sih caranya supaya kita dapat mengembangkan bakat yang kita miliki? Cara mengembangkannya itu gimana? Kalau menurut Yoga? Kalau menurut gue sih, kalau kita mau ngembangin bakat kita ya mau nggak mau harus dilatih, diasah. Ya kalau bisa setiap hari. Kalau misalkan kita jadwal ini seminggu berapa kali gitu kita latihan. Kalau misalkan gue di bidang olahraga nih kayak badminton, ya gue paling ya minimal latihan seminggu 3 kali lah kira-kira. Itu sih kayak menurut gue ya harus terus diasah. Iya, benar. Kalau diasah kan semakin jago lah ya. Ya Kalau bisa menurut- dibilang. Kalau menurut Poppy? Sebenarnya hampir sama ya. Latihan terus-menerus biar bakat kita itu semakin enggak di situ-situ dulu. Misalkan kayak main bola gitu. Misalkan dia bakatnya main bola. Dia sekarang tuh bisanya cium apa sih namanya? Kayak nendang bola ke atas itu apa namanya? Juggling. Yang ke kaki itu. Misalkan sekarang kayak gitu. Nah, berarti dia minggu depan atau kapan dia harus bisa dari yang kayak kemarin gitu. Jadinya banyak-banyak latihan terus mengasah bakat sih. Sama sih sebenarnya. Udah sih. Gitu ya ternyata ya. Bagus banget. Bagus. Nah, di sini gue juga mau nanya nih tentang kalian, tentang bakat ini. Apa sih? Apakah mungkin jika kita memiliki bakat yang kita miliki, tetapi kita tidak meminat bakat tersebut, itu caranya gimana sih cara mengatasinya? Kalau menurut Poppy? Apa? Nih, gimana sih caranya kita jika mungkin kita memiliki bakat, tetapi kita tidak meminati bakat tersebut, itu gimana cara mengatasinya? Sebenarnya kalau misalnya bakat itu kalau kan itu bawaan ya, kemungkinan nggak bakal kayak gitu sih, pasti bakal suka gitu, meski dia awal-awal mungkin nggak tahu gitu. Soalnya kan bakat itu kan dari bawaan ya. Kalau menurut gue ya, itu kayaknya nggak mungkin sih, lu tuh nggak suka bakat yang lu itu. Mungkin kalau misalnya kayak gitu ya, mungkin kalau udah mencoba nih, misalkan kayak nyanyi, tapi kok kayak nggak menarik nih gitu misalkan. Mungkin ada bakat lain yang dia punya mungkin ya, misalkan kayak dia tuh bisa baca puisi atau apa gitu kan, mungkin bakatnya ke situ, atau enggak dia basket gitu, bidang olahraga, mungkin bisa kayak gitu sih. Itu sih. Kalau Yoga gimana ya? Kalau gua sih mikirnya kalau misalkan kita punya bakat nih tapi kita nggak meminati bakat itu, ya gue nggak bakal ngikutin. Ya bakat gue di sini, ya gue nggak harus menuju ke yang gak gue minati gitu. Jadi gue harus yang gue pengen ini gitu. Kenapa gue harus menuju ke ini? Maksudnya cara mengatasinya ya udah nggak usah dijalanin. Menurut gue sih itu. Mungkin mencoba hal-hal baru misalkan gitu aja sih. Kalau dia nggak cocok di bidang misalkan olahraga gitu. Oke. Benar. Jadi paling ya kemungkinan nggak gue terusin. Kalau misalkan gue nggak minat ya, maksudnya mengatasinya ya gue tetap menjalani bakat yang gue punya gitu. Ya, itu sih. Benar. Jadi kalau kita memiliki bakat yang kita miliki tapi kita tidak suka, gimana ya? Walaupun kita nih suka dengan bakat ini, tetapi
kadang-kadang ya males lah, mending kita tidak usah fokus, melainkan kita fokusin bakat kita yang terpendam gitulah. Iya. Di sini nih gue mau nanya nih, ada pesan-pesan nih. Nah, untuk Poppy dan Yoga, ada nggak sih pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman kita di luar sana, kalau untuk supaya bakat mereka itu diasah dan terus berkembang? Gimana pesan-pesannya? Kalau Mungkin dari Yoga dulu ya. Yoga. Kalau dari gua sih mungkin terus diasah, terus berlatih sejak dini lah. Ya siapa tahu ke depannya kan kita juga nggak ada yang tahu nih. Barangkali bakat kita bisa bermanfaat di masa depan kalau misalkan ada ajang-ajang kompetisi atau lomba seperti itu ya kan, jadinya ya terus dikembangin lah menurut gua. Kayak kita harus latihan lebih rajin. Itu sih menurut gua. Oke. Ya sih, ya benar sih. Hampir sama juga sih kalau gue juga sih ya, berarti terus rasain, terus misalkan kayak gue di bidang nyanyi ya, musik gitu kan. Kalau lu misalkan suka atau bakatnya di bidang musik atau nyanyi gitu, atau ya main musik gitu ya mungkin lu belajar gitu kan, berarti gitu. Yang kalau ada waktu luang lu berarti, soalnya kita nggak tahu kan bakat kita itu kali aja dengan bakat kita bisa sukses gitu. Misalkan kayak kita bisa ikut audisi kayak Got Talent yang di Amerika misalkan. Terus kayak audisi nyanyi gitu kan, atau enggak kalau musik ikut-ikutan lomba gitu kan, itu kan jadi bikin kita ada manfaatan juga gitu. Itu sih kalau gue ya. Iya benar, kalau itu sih yang benar kalian sampaikan, benar. Oke, terima kasih Yoga, terima kasih Poppy. Oke guys, Ya sama-sama. ini kita sampai penghujung acara. Oke, kalau ada salah kata atau kekurangan pada podcast kali ini, mohon dimaafkan guys, karena kita masih sama-sama belajar ya. Oke guys, gue tutup Betul. podcast hari ini. Terima kasih Poppy, terima kasih Yoga, sampai see you next time. Ya sama-sama. Terima kasih. See you next time. Terima kasih.